Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra. Saya dari Universitas Mercu Buana, Kampus Keranggan, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relationship. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengaruh informasi periklanan pada media massa dalam upaya pencegahan terhadap COVID-19. Di sini saya akan membahas dua topik besar. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua adalah metode penelitian. Landasan teori sendiri yang saya akan jelaskan adalah mengenai yang pertama komunikasi, yang kedua iklan atau periklanan, yang ketiga media massa, yang keempat COVID-19. Kemudian topik kedua yaitu metode penelitian. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga definisi operasional variabel, yang keempat teknik pengambilan data. Landasan teori. 1. Komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komunikasi. Sudah pasti sering mendengar. Nah, yang dimaksud sama tadi, sama di sini maksudnya adalah sama makna. Kemudian, komunikasi sendiri adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan 1. Membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Yang kedua adalah iklan atau periklanan, masih pada topik landasan teori. Iklan atau periklanan. Menurut Raymond Williams mengatakan, iklan bagaikan sebuah dunia magis yang dapat mengubah komoditas ke dalam situasi gemerlap yang memikat dan mempesona. Sebuah sistem yang keluar dari imajinasi dan muncul ke dalam dunia nyata melalui media. Nah, iklan sendiri itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah informing atau memberi informasi. Memberi informasi kepada audiens. Yang kedua adalah fungsi persuading. Kemudian yang ketiga adalah iklan berfungsi sebagai reminding. Reminding di sini adalah mengingatkan. Yang ketiga, iklan berfungsi sebagai reminding. Kemudian yang keempat adalah adding value atau memberi value. Kemudian yang kelima adalah assisting atau mendampingi. Selanjutnya adalah media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, dan media massa lainnya, menurut Canggara 2002. 6 perspektif dalam hal melihat peran media menurut Mick Hoyle tahun 2000 pada bukunya di halaman 66. Yang pertama, window on event and experience. Yang kedua, a mirror of event in society and the world implying a faithful reflection. Yang ketiga, filter. Yang keempat, guide. Yang kelima, prison. Yang keenam, interlokutor. Topik yang keempat adalah COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus adalah sebuah virus yang menyebar yang berpusat di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu. Coronavirus adalah sekelompok virus terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Jadi, virus ini berasal dari hewan, khususnya pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dapat berkisar dari ringan
hingga mematikan. Virus ini mulai menyebar di Indonesia pada akhir bulan Februari lalu. Hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai 8.000 kasus. Yang kedua adalah metode penelitian. Pada metode penelitian, saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik pengambilan data. Lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian. Di sini ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, saya melakukan penelitian di lingkungan PT Denso Indonesia, Bekasi Plant, khususnya divisi masineri mesin ESI. Kemudian, populasi sampel penelitian. Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teoritis menjadi target hasil penelitian. Menurut Bebi tahun 1983 dalam Sukardi 2012. Yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan menentukan seseorang menjadi sampel atau tidak didasarkan pada tujuan tertentu dengan pertimbangan profesional yang memiliki oleh si peneliti dalam usahanya memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Berikut menurut Sukardi tahun 2012 dalam bukunya halaman 64. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2012, penelitian kuantitatif ini adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Menurut Creswell tahun 2008 di dalam bukunya halaman 160 mengungkapkan bahwa definisi operasional adalah suatu spesifikasi mengenai bagaimana seseorang peneliti akan mendefinisikan dan mengatur variabel penelitiannya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah status identitas vokasional. Maksudnya adalah seberapa besar kemampuan seseorang dalam melakukan eksplorasi. Yang kedua adalah regulasi diri. Yang dimaksud dengan regulasi diri dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang untuk mengatur personalnya. Teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan penulis kepada responden untuk dijawab. Jadi, pada penelitian ini, saya akan membagikan kuesioner kepada orang-orang yang berada di area masineri PT Denso Indonesia, khususnya divisi mesin ESI. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.